Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, rahayu. Baiklah, berjumpa lagi bersama kami Podcast on the Spot Pengadilan Agama Bangli. Yang pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang santai dengan Ibu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, Ibu Ana Agung Bintang Ari Sutari. Selamat siang Ibu. Sehat-sehat Ibu? Sehat. Sehat. Kita tetap semangat ya Ibu ya. Di tengah cuaca yang berganti-ganti, hujan mana-mana, tapi kita tetap semangat demi melayani masyarakat. Baik, Ibu, kita bincang-bincang sedikit tentang, kita tahu bahwa Dukcapil ini garda terdepan demi tertibnya administrasi kependudukan. Mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Ibu kepada masyarakat kaitannya dengan tertibnya administrasi kependudukan. Kita tahu bahwa masyarakat ini majemuk dengan berbagai pola pikir, tetapi walaupun gimana bahwa administrasi kependudukan kita tahu semua masyarakat, semua lini memerlukan itu. Baik, terima kasih Ibu. Kita di Disnas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ini adalah salah satu perangkat daerah yang merupakan bentukan dari peraturan Bupati Bangli, bahwa tugas kita adalah untuk membantu Bapak Bupati terkait dengan pengadministrasian terkait dengan kependudukan dan catatan sipil. Jadi terkait dengan kependudukan dan catatan sipil ini merupakan hal yang sangat penting sekali untuk diketahui oleh seluruh elemen masyarakat, oleh seluruh penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Bangli, baik WNI, WNA, terkait dengan pentingnya kepengurusan administrasi kependudukan. Mengapa itu penting? Karena memang sekarang penduduk itu bisa dilayani terkait dengan pelayanan publiknya, itu harus memiliki identitas diri. Jadi kita di Dukcapil melayani terkait dengan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk itu sendiri, kemudian juga peristiwa penting yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Mengapa ini harus teradministrasi dengan baik? Karena memang semua terkait. Karena penduduk sekarang satu orang sudah mempunyai identitas diri masing-masing. Jadi tidak ada penduduk yang mempunyai identitas diri banyak. Dan ini akan terkait juga dengan semua proses peristiwa penting yang dialami. Contohnya perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian, dan lain sebagainya. Jadi ini juga untuk mendapatkan akses di bidang pelayanan. Terima kasih. Baik, jadi terutama KTP, kita tahu bahwa KTP adalah satu dokumen yang sangat penting dan wajib dimiliki bagi masyarakat, terutama yang memang sudah seharusnya mendapatkan KTP. Di usia 17 tahun itu, di usia 17 tahun. Tetapi kita tahu juga bahwa kadang-kala ada masyarakat yang abai dengan hal itu. Nanti lagi kayak gitu. Bagaimana sikap dinas pada hal ini untuk menyikapi hal seperti itu? Ya. Untuk wajib KTP, sebenarnya kita penduduk itu bisa direkam dari umur 16. Nah, tetapi kita bisa cetak KTP-nya itu setelah dia berumur 17 tahun. Jadi penduduk yang sudah berusia 17 tahun sudah wajib KTP, ataupun mereka sudah menikah sebelum umur itu. Jadi cara kita menyikapi memang ini perlu pendekatan, perlu sosialisasi, dan kita juga sudah memberikan sosialisasi kepada terutama yang usia wajib KTP itu ada di sekolah. Jadi kita sudah turun, kita punya inovasi Si Dua Dalang. Si Dua Dalang, bagus. Sistem informasi Dukcapil aja datang langsung. Kalau mereka
mungkin dengan alasan macam-macam tidak bisa ke pelayanan kita di kantor, kita yang datang langsung. Ya. Jadi si dua dalang ini juga memudahkan mereka. Jadi kalau kita turun ke sekolah, jadi mereka bisa sambil belajar. Nah, di sela-sela itu kita koordinasi sama kepala sekolah, sama guru-guru untuk disediakan waktu untuk perekaman. Jadi ini sudah berjalan. Kemudian juga bagi penduduk yang abai, jadi mereka tidak menyangka ternyata KTP itu penting sekali untuk mendapatkan pelayanan. Nah, ini juga sering sekali kita langsung turun ke desa. Jadi para lansia yang mungkin tidak bisa datang ke pelayanan kita turun ke desa. Informasi ini juga informasi yang yang sudah sering kita dapatkan melalui perangkat desa ataupun langsung mereka dengan kita sudah ada websitenya juga sudah bisa dihubungi di sana. Kemudian juga penduduk yang disabilitas ini juga kita turun langsung. Kemudian juga penduduk yang sakit di rumah sakit. Nah, ini juga si dua dalang juga turun juga si dua dalang. Jadi kita langsung rekam di tempat, cetak di tempat, jadi penduduk itu bisa mendapatkan KTP. Jadi pelayanan mereka artinya bisa terpenuhi. Cuman harapan kita tetap sosialisasi kepada seluruh perangkat desa, kemudian di kecamatan, kemudian lewat OPD dan pihak-pihak sekolah bahwa KTP itu sangat penting. Jangan menunggu sampai sakit dulu, jangan menunggu sampai ada peristiwa yang mengharuskan ada KTP. Jadi setelah berumur 17 tahun silahkan, kita akan sangat senang sekali turun untuk melayani. Jadi pada dasarnya bahwa Dukcapil lebih mendekatkan diri pada masyarakat, demi masyarakat, karena memang kita tahu segala sesuatu bermuara di KTP. Di kantor kami pun untuk berperkara yang paling utama adalah KTP. Kemudian Ibu, seperti kita tahu bahwa tahun 2020 ada COVID. Ada COVID, banyak itu menghalangi kita untuk beraktivitas dan sebagainya. Bahkan di daerah-daerah atau bahkan di beberapa masyarakat ada yang melakukan pernikahan di bawah tangan, tidak tercatat di lembaga yang berwenang. Ini kan juga jelas ujung-ujungnya merepotkan Dukcapil, merepotkan pihak pengadilan juga jika ada sesuatu yang memang dokumen yang harus diberikan. Bagaimana kaitannya dengan hal ini bisa diberikan solusi? Baik, kalau Ibu sampaikan tadi tahun 2020 kita di COVID ya Ibu ya. Kalau di COVID pelayanan kita pelayanan by online. Kita sudah ada juga pelayanan namanya SIPAN, jadi sistem informasi pelayanan kependudukan, jadi bisa diakses secara online. Kemudian kalau ada penduduk yang katakanlah tidak memenuhi usia kawin seperti itu, jadi kalau undang-undang menyatakan bahwa wajib persyaratan kawin penduduk itu laki perempuan itu kan 19. Kalau mereka di bawah itu, jadi seperti Ibu sampaikan tadi, harus persyaratan yang dicantumkan ke kita itu ada dispensasi dari pengadilan. Nah itulah yang harus kita pegang di samping persyaratan lainnya untuk bisa kita catatkan, untuk bisa kita terbitkan akte perkawinannya. Itu kalau penduduk di bawah umur. Cuman ya kadang-kadang dilema kita di masyarakat seperti itu. Jadi kalau di bawah umur ya mereka ya diam-diam aja, tidak mengerti kan seperti itu. Jadi kita tetap sosialisasikan kepada perangkat daerah, karena memang kalau di desa itu mereka lebih dekatnya ke perangkat daerah. Mereka kadang yang dari Kintamani, Pak tolong diuruskan, perangkat daerahnya, perangkat desanya yang kesini. Nah jadi perangkat desa itu ada misalnya kepala kewilayahannya, ada juga klien adatnya, ya seperti itu. Jadi kita sampaikan sosialisasi, kalau ada penduduk seperti itu jangan didiamkan. Jadi harus dibantu terkait dengan penerbitan akte perkawinan. Jangan sampai nanti punya anak lagi, kan susah itu ya. Belum punya akte punya anak lagi, gimana nanti?
kalau kita terbitkan akte seorang ibu juga harus dijelaskan juga kepada mereka seperti itu. Jadi baik Ibu, pernikahan di bawah umur itu juga menjadi tanggung jawab kami di Pengadilan Agama, karena seperti Ibu sampaikan tadi bahwa undang-undang mengharuskan 19 tahun bagi laki-laki, 19 tahun bagi perempuan. Solusinya datang ke Pengadilan Agama untuk dispensasi kawin. Setelah dari penetapan itu urusannya ke Dukcapil. Mudah-mudahan acara ini ditonton dengan ribuan masyarakat, ini akan mengedukasi masyarakat bahwa kembali bahwa administrasi itu kemanapun akan diperlukan. Baik Ibu, kaitannya dengan pernikahan yang di bawah tangan, tiba-tiba anak sudah lahir, otomatis memerlukan akte kelahiran. Ujung-ujungnya balik lagi ke Dukcapil. Gitu. Bagaimana menyikapi hal-hal seperti itu? Kalau pengadilan di bawah tangan, saya mau siri ya, perkawinan siri, persyaratan kita untuk terbitnya akte perkawinan itu, satu adalah surat keterangan bahwa dia sudah menikah secara agama atau kepercayaan, seperti itu. Kemudian dia memenuhi syarat lainnya, dia harus ada akte kelahiran, dia harus ada keterangan belum menikah, dia harus ada pas foto, kemudian KTP, seperti itu. Kalau itu sudah terpenuhi, kalau kawin siri kan belum dapat ini ya, belum dapat akte nikah. Jadi kita tidak bisa artinya mencatatkan itu. Kita tidak bisa mencatatkan menerbitkan akte perkawinannya. Tapi kalau misalnya di kartu keluarga, kalau kawin siri itu istilahnya, kalau dulu ada kawin belum tercatat itu, kawin belum tercatat itu nanti juga kalau di di tempat ibu ada isbat nikah. Betul, ada isbat nikah. Itu solusinya sebenarnya ya. Pencantuman kawin belum tercatat, nanti setelah isbat nikah baru bisa kawin tercatat. Dan kalau kita di selain muslim, nah itu nggak bisa, jarang itu ada, karena kita memang ada akte di dalamnya. Kalau memang belum memenuhi persyaratan itu ya nggak bisa kita catatkan. Tapi kalau mungkin di muslim itu ada isbat nikahnya yang bisa menjadi solusi bagi perkawinan. Alhamdulillah, perbincangan luar hari ini luar biasa. Terima kasih Ibu waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ditonton masyarakat sehingga memberikan edukasi yang luar biasa. Mungkin ada yang disampaikan di masyarakat? Ya, baik. Melalui acara ini kami juga sampaikan kepada seluruh masyarakat, jadi seluruh penduduk baik WNI maupun WNA untuk tertib dalam administrasi kependudukan. Karena tertib administrasi kependudukan akan memudahkan segala aktivitas, segala pelayanan yang akan diperoleh terkait dengan pelayanan publik. Jadi pentingnya memiliki administrasi kependudukan itu juga akan melancarkan semua kegiatan, semua usaha yang ada di penduduk itu sendiri. Terima kasih Ibu, terima kasih waktunya, dan dengan berakhirnya acara ini, terima kasih sudah menonton podcast on the spot Pengadilan Agama Bangli, dan saya selaku pembawa acara Diah Erwati. Terima kasih Ibu, terima kasih waktunya. Semoga suatu saat kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye.